Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilarkan dengan NIM 22153-44022 dari Prodi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Elektro dengan kampus Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang saya buat dari mata kuliah proyek kontrol otomatis atau disebut PKO yang berjudul Panic Button System berbasis ESP32 dan ESP32 CAM. Panic Button System ini merupakan sistem keamanan darurat yang dirancang untuk memberikan peringatan cepat ketika situasi berbahaya atau darurat. Ketika tombol ditekan, sistem akan mengirimkan sinyal ke server dan menampilkan gambar dari lokasi kejadian menggunakan kamera ESP32 CAM. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sistem tanggap darurat yang efisien, cepat, dan terhubung secara otomatis melalui jaringan internet sehingga memudahkan pemantauan jarak jauh. Oke. Kalau sudah, kita cek. Dan hasilnya seperti ini. Oke, benar. Dan kita matikan. Berikut merupakan komponen hardware yang saya gunakan dalam sistem ini. Yang pertama, ESP32. ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang mengatur sistem logika, membaca sinyal dari tombol dan mengirimkan data ke server. Yang kedua, ESP32 CAM sebagai modul kamera yang menangkap gambar atau video dari lokasi kejadian. Yang ketiga, push button. Push button digunakan sebagai tombol darurat atau panic button yang diaktifkan oleh pengguna. Yang keempat, power supply 5 volt sebagai sumber daya utama untuk seluruh sistem. Yang kelima, breadboard dan kabel jumper. Breadboard dan kabel jumper digunakan untuk menyusun dan menghubungkan seluruh komponen dalam rangkaian. Yang keenam, resistor pull up. Resistor menjaga kestabilan sinyal dari tombol agar tidak pembacaan yang salah. Semua komponen ini disusun secara efisien agar alat dapat bekerja stabil, mudah digunakan, dan dapat dikembangkan oleh lebih lanjut sesuai kebutuhan sistem keamanan di lapangan. Oke, berikut adalah wiring diagram yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan ESP32 CAM dan yang ini ESP32. Mohon maaf, ESP32 CAM yang website saya yang gunakan yaitu Walkwi tidak ada ESP32 CAM, dan saya contohkan di ESP32 biasa. Anggap aja ini ESP32 CAM, kita ambil di ESP32 CAM kita ngambil VCC dan GND saja. VCC dan GND dari ESP32 CAM dibawa ke GND dari ESP32 CAM menuju ke GND ESP32 biasa, dan di ESP32 CAM di bagian VCC dibawa ke ESP32 biasa di bagian VCC. Dan tombol yang saya gunakan yaitu dua kaki satu terhubung ke
resistor dan kaki resistor satunya menuju ke pin 27 dan kaki sensor push bottom, tombol push bottom satunya menuju ke GND. Sekian dari wiring diagram yang saya jelaskan. Oke, video sekarang saya akan memperkenalkan alat dan komponen yang saya gunakan. Yang pertama, solder. Yang kedua, kabel yang diperlukan untuk tombol. Yang ketiga, ada timah. Yang keempat, kabel data untuk mengirimkan codingan ke ESP32 maupun ESP32 CAN. Yang kelima, yaitu tombol. Yang ketujuh, ESP32 CAN. Dan yang terakhir ada ESP32 biasa. Dan kemudian yang ditambahkan yaitu breadboard untuk kita mengetes apakah tombol itu berfungsi atau tidaknya. Oke, sekarang kita jelaskan bagian mana yang perlu disolder. Karena di codingan saya menggunakan pin 27, maka disolderlah di pin 27. Kamera ada sini. Nanti saya akan mensolder di bagian pin 27. Oke, ini hasil solderan saya. Dan mohon maaf, kabelnya agak berubah karena tombol yang tadi itu ternyata tidak berfungsi sama sekali. Kamera. Kenapa saya nggak solder ESP32 CAN ya? Karena ini masih percobaan. Seharusnya nanti kalau alat sudah terpasang, bagian bawahnya nanti dicabut dan ambil jalur VCC dan GND bawa ke ESP32 CAN-nya tersebut. Sekian dari video komponen yang saya gunakan. Kembali ke video di awal. Untuk bagian software, sistem ini diprogramkan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa program C++. Beberapa library yang digunakan antara lain wifi.h, http client.h, dan ISP ASN web server.h yang berfungsi untuk koneksi jaringan dan komunikasi antar perangkat. ESP32 terhubung dengan jaringan Wi-Fi untuk mengirimkan data status tombol ke server berbasis flash yang dijalankan menggunakan Python di komputer. Server ini menampilkan status panic present dan hasil pangkat kamera dari ESP32 CAN secara real time melalui tampilan web. Dengan kombinasi hardware dan software ini, sistem mampu bekerja secara otomatis dan terintegrasi menghubungkan alat fisik dengan sistem pemantauan digital secara langsung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari flowchart yang alat saya buat, yaitu panic button. Ketika panic button dihidupkan, diaruskan listrik, yang langkah pertama yaitu Wi-Fi connected. Jika Wi-Fi dan password Wi-Fi nya benar, maka keluar connecting, masuk delay 5 detik, keluar Wi-Fi connected, keluar IP address yang ada di ESP32, keluar IP ESP32 CAN nya,
dan keluar tulisan WebSocket Connected. Oke, kalau sudah keluar tersebut, ketika panik dipencet atau tombol dipencet, maka tombol akan di-trigger dan dikirim ke JSON tipe panik. Akan keluar nama roomnya. Saya contohkan menggunakan room ruangan VIP. Jika sudah keluar, akan terbalas true dan seterusnya, dibawa ke WebSocketnya dan berulang terus. Jika tidak ditekan tombolnya, maka tidak ada reaksi apa-apa di web. Jika WiFi tidak terkoneksi atau salah, maka keluar tulisan WiFi not connected dan keluar delay selama 5 detik, lalu loop kembali cek WiFi. Dan inilah flowchart alat yang saya buat. Dan kembali ke video selanjutnya. Tampilan codingan ESP32 tombol. Yang pertama include v. Ini library yang saya gunakan, v.h HTTP client untuk di tombol ESP32 yang tombol. Yang kedua, ini ada WiFi. Saya menggunakan WiFi rumah saya dan ini password WiFi rumah saya. Dan ini adalah atau IP yang ada di ESP32 camp. Yang ketiga yaitu IP server. Karena saya menggunakan IP server lokal, maka bukan HTTPS. Di belakangnya ada 8080 yang akan muncul di web server tersebut. Saya pakai pin 27 untuk tombolnya, dan berikut adalah hasil codingan yang saya gunakan. Ini adalah ESP32 camp yang saya gunakan. Pakai library yang saya gunakan ESP _kamera.h server.h. Wave-nya juga sama, menggunakan rumah ESP32 cam yang saya gunakan. Dan selanjutnya melihat IP kamera. Nah, kita bawa ke bagian sini. Ini ada IP-nya segini. Ini sekarang ini adalah codingan yang saya gunakan untuk di web dengan bahasa Python. Ini adalah hasil codingan saya gunakan. IP yang saya gunakan itu IP lokal. Hasil fotonya akan masuk ke folder yang saya buat sendiri. Masuk di bagian static, image. Ini hasil foto-foto dari kamera ESP32 cam. Untuk mengubah sound suaranya ada di bagian sini. Dan dari video ini, cara kerja alat ini cukup sederhana. Saat pengguna menekan tombol panik, ESP32 akan langsung mengirimkan sinyal darurat ke server. Secara bersamaan, ESP32 cam akan mengambil gambar dari lokasi kejadian dan menampilkan pada web server. Server kemudian akan memperbarui status menjadi panic present serta menampilkan gambar dari lokasi secara langsung. Sistem ini memastikan bahwa setiap kondisi darurat dapat diketahui secara cepat dan akurat. Kalau sudah, kita cek dan hasilnya seperti ini. Oke, benar. Dan kita matikan dan kita cek di codingan Arduino. Oke, server oke, sudah
berjalan seperti Sekarang kita di bagian box desain. Di sini beberapa hasil desain box yang saya buat. Di pojok kiri ini yaitu tampilan tampak dari atas, dan di atas bagian kanan tampilan tampak atas sebelah kanan, dan bawah sebelah kiri itu tampak bawah pada box, yang di sebelah kanan tampak samping sebelah kanan. Sekian dari saya, kembali ke video. Oke, ini hasil yang kotak yang saya buat. Ini adalah tampak tutupnya dan tempatnya. Dan di bagian sini saya lubangi untuk menaruh kamera ESP32 cam, dan sebelah itu tombol push button. Tata letaknya yaitu untuk kamera ESP32 cam nya berada di bawah, dan ini tombol push button, dan ESP32 nya ada di sini, taruh di bagian atas. Ini ada 2 tingkat. Dan ini adalah hasil jadinya jika ditutup. Alat sudah siap. Terima kasih kepada Bapak Dosen Anak Agung Ngurah Saptike selaku dosen proyek kontrol otomatis, serta terima kasih kepada pegawai-pegawai yang sudah membantu pembuatan alat panic button system. Sekian dari saya, terima kasih.